Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang tafsir Sufi Isyari dan Sufi Nazari. Yang pertama, bagian pengertian. Tafsir Sufi Isyari adalah penakwilan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang berbeda dari makna lahiriahnya, berdasarkan tuntutan isyarat-isyarat tersembunyi yang tampak kepada para penempuh jalan spiritual atau arbab al-suluk. Tafsir Sufi Nazari adalah tafsir Sufi yang dibangun untuk mempromosikan dan memperkuat teori-teori mistik yang dianut mufasir. Dalam menafsirkannya, mufasir menekankan makna yang tidak terikat, terutama jika berkaitan dengan tujuan utamanya, yaitu kemaslahatan manusia. Selanjutnya, syarat-syarat diperbolehkan penafsiran isyari diantaranya. Yang pertama, tafsir isyari tidak menafikan makna dohir dari susunan Al-Quran. Yang kedua, tidak hanya mengharuskan satu makna yang dimaksud hingga menafikan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syar'i atau akli. Yang keempat, memiliki penguat secara syar'i hingga bisa diterima. Karakteristik dalam penafsiran Azhari menurut Al-Zahabi sebagai berikut. Yang pertama, dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, tafsir Nadhari atau Nazhari sangat besar dipengaruhi oleh filsafat. Yang kedua, dalam tafsir An-Nazhari, hal-hal yang gaib dibawa ke dalam sesuatu yang nyata atau tampak. Yang ketiga, terkadang tidak memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan ruh dan jiwa mufasir. Perbedaan antara tafsir Sufi Isyari dan tafsir Sufi Nazhari. Tafsir Sufi Nazhari dibangun atas dasar pengetahuan ilmu sebelumnya yang ada dalam seorang sufi yang kemudian menafsirkan Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan tasawufnya. Adapun tafsir isyari bukan didasarkan pada adanya pengetahuan ilmu sebelumnya, tetapi didasari oleh ketulusan hati seorang sufi yang mencapai derajat tertentu hingga tersingkapnya isyarat-isyarat Al-Quran. Perbedaan yang kedua ialah dalam tafsir Sufi Nazhari, seorang sufi berpendapat bahwa semua ayat Al-Quran mempunyai makna-makna tertentu dan bukan makna lain yang dibalik ayat. Dalam tafsir Sufi Isyari, asumsi dasarnya bahwa ayat-ayat Al-Quran mempunyai makna lain yang ada di balik makna lahir. Dengan perkataan lain bahwa Al-Quran terdiri dari makna zahir batin. Contoh penafsiran isyari yang dapat diterima karena telah memenuhi syarat, yaitu penafsiran Al-Tastari ketika menafsirkan dari surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yang artinya janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Beliau Al-Tastari menafsirkan angdadan, yaitu nafsu amarah yang jelek. Jadi maksud angdadan di sini bukan hanya patung-patung, setan atau jiwa, tetapi nafsu amarah yang sering dijadikan Tuhan oleh manusia adalah perihal yang dimaksud dari ayat tersebut. Karena manusia selalu menyekutukan Tuhannya dengan selalu menjadi hamba bagi nafsu amarahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.